Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inga Valiamatin dari Pendidikan Teknologi Informasi 2018 UNESA. Kali ini saya akan membuat suatu simulasi jaringan wireless di sebuah sekolah menengah kejuruan dengan karakteristik seperti berikut, dan ini adalah topologinya seperti ini. Yang mana nanti di sini akan ada beberapa ruangan, di antaranya ada ruang guru dengan beberapa perangkat yang ada seperti ini. Ada PC, laptop, dan smartphone, kemudian ada lab TKJ, ada lab multimedia, kantin, satu ruang kelas, dan juga nanti saya buat satu ruang server. Nah, untuk lebih lengkapnya perangkat apa saja yang saya gunakan di sini ada di catatan ini, yaitu ada sebanyak 26 PC, 6 laptop, 11 smartphone, 3 access point yang standalone atau yang standar. Nah, di sini saya buat access point yang standar ini di ruang guru, lab TKJ, dan lab MM ini. Kemudian ada 2 lightweight access point, yaitu saya buat di SMK 1 dan SMK 2 ini. Kemudian ada WLC, 2 switch, dan 2 server. Nah, jaringan ini nanti akan saya buat dengan dua macam, yaitu ada yang menggunakan akses point yang standar ini, jaringan WiFi yang biasa, kemudian ada jaringan WiFi yang menggunakan metode autentikasi secara terpusat, yaitu menggunakan WLC. Nah, jadi nanti lab ini dikonfigurasikan oleh WLC dan juga saya menggunakan radius server. Nah, jadi autentikasinya nanti secara terpusat di radius server. Nah, seperti itu, dan juga nanti saya di sini akan menambahkan sebuah web server yang nanti digunakan untuk mengakses website sekolah SMKN BISA ini di sini. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasi DNS servernya juga. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke langkah pertama, yaitu kita akan konfigurasi yang access point yang standar dulu. Kita akan berikan SSID. Nah, di sini perangkatnya saya matikan. Sebenarnya defaultnya ketika kita pertama menginputkan perangkat APPT ini yang saya gunakan, sebenarnya dia posisinya on, otomatis on. Nah, yang APPT ini. Nah, tapi di sini saya matikan karena ketika dia menyala, dia akan otomatis tersambung ke perangkat yang sudah ada wireless adaptornya, yaitu smartphone di sini. Kenapa? Karena SSID-nya dia masih default, dan dia smartphone ini juga SSID-nya default, jadi terhubung. Jadi tadi supaya tidak mengganggu gambaran topologi saya matikan. Nah, untuk yang lab memang dari awal ketika diinputkan ke workspace ini, dia memang posisinya mati, jadi harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, ini saya nyalakan perangkatnya, kemudian kita akan mengubah SSID untuk yang AP ruang guru terlebih dahulu di port 1. Nah, ini SSID kita akan ubah. Di sini saya akan memberikan R guru misalnya. Saya gunakan metode autentikasi yang BPFSK. Saya berikan password R guru 123 misalnya. Nah, dia sudah tidak terhubung ke beberapa perangkat ini karena SSID telah berubah. Untuk yang ini kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasikan. Nah, ini akan tersambung ke beberapa perangkat smartphone yang ada. Kita akan ubah SSID-nya, dia tidak akan tersambung. Oh ya, ini untuk lab TKJ saya akan berikan SSID TKJ. Oke. Metodenya sama, saya berikan password TKJ. Oke, 123. Dan yang terakhir, kita konfigurasi yang access point lab MM. Saya akan berikan MM bisa SSID-nya. Ini saya buat yang untuk metode tanpa metode keamanan, jadi disable saja. Oke, setelah selesai kita konfigurasi access point yang standar, kita akan konfigurasi yang lab access point ini melalui WLC dan juga nanti mengaktifkan server radiusnya. Terlebih dahulu kita harus mengaktifkan atau menyalakan device-nya, nyalakan lab-nya. Nah, caranya adalah kita drag and drop kabel power ini ke port yang disediakan di sini. Ini ya. Oke, lepas. Nah, kemudian dia akan aktif. Kita tunggu saja dia akan aktif. Nah, oke, sudah. Nah,
Jadi kita akan mengonfigurasi perangkat lab ini di perangkat WLC, karena lab ini adalah sebagai klien dari WLC, tapi karena nanti kita akan menggunakan radio server, jadi kita akan mengaktifkan service AAA-nya terlebih dahulu di radio server. Nah, sebelumnya kita akan konfigurasi IP address dari WLC-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan 192.168.28.3. Ini kelas full saja. Default gateway-nya saya akan berikan 289. Nah, ini DNS kita kosongin saja dulu karena kita akan mengkonfigurasinya di akhir nanti setelah selesai mengkonfigurasi seluruh jaringan WiFi di sekolah ini. Jadi nanti kita akan mengaktifkan web server dan DNS-nya di sini. Jadi biarkan kosong dulu. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan AAA service, yaitu autentikasi, otorisasi, dan akuntansi di radio server. Nah, kita masuk ke menu Fast Ethernet 0. Nah, kita akan setting IP servernya secara statik. Di sini saya akan memberikan IP address 192.168.28.1, netmasknya kelas full. Nah, setelah itu kita akan mengaktifkan service AAA. Di bagian ini, kita masuk ke menu AAA ini. Nah, kita akan mengaktifkan server AAA. Kita akan buat network configuration-nya, client name-nya. Di sini saya buat WLC ya, karena kliennya si radio server ini adalah WLC. Nah, di sini client IP, karena klien adalah WLC, klien radio servernya, jadi kita masukkan IP address dari perangkat WLC-nya, yaitu 192.168.283. Nah, secret ini adalah password dari WLC ke radio server. Saya akan buat sampai angka 8, 1 sampai 8. Nah, itu. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kita akan membuat username dan password yang digunakan oleh end device kliennya atau para pengguna ini untuk masuk ke jaringan yang menggunakan access point yang lab tadi. Jadi dengan cara metode autentikasi untuk memasukkan username sama password. Jadi ini akan saya buatkan username dan passwordnya. Yang pertama saya buat U1 gitu ya, misalnya passwordnya 111. Kemudian saya buat lagi U2, mungkin saya buat 5 dulu untuk percobaan. U3 333. Saya akan buatkan 5 user terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kekurangannya untuk service AAA di sini yang membuat username dan password itu dia bisa digunakan untuk lebih dari satu perangkat. Jadi ketika ada perangkat lain yang login dengan username dan password yang sama, dia tetap akan bisa terhubung ke jaringan WiFi yang pakai LAN access point itu, yang pakai LAN. Jadi kurangnya masih di situ. Nanti kita akan coba ketika percobaan menghubungkan nanti. Password 555. Oke, cukup mungkin 5 saja dulu. Setelah itu saya akan aktifkan DHCP servernya terlebih dahulu, nanti agar semua klien mendapatkan IP secara DHCP dari server. Nah, ini kita aktifkan servisnya. Kemudian ini namanya tetap saja saya gunakan server pool. Gateway-nya saya samakan dengan WLC tadi, 68.289. Nah, ini saya kosongkan dulu DNS servernya, kemudian start IP address saya mulai 28.10 ya. Ini mungkin maksimum nomornya 100. Nah, WLC address kita berikan alamat WLC. Kita save. Oke, selesai. Kemudian kita akan kembali lagi ke WLC. Nah, kita akan buat jaringan LAN-nya, wireless LAN, untuk access point yang lab tadi. Nah, sebenarnya kita akan masuk ke menu wireless LAN ini, jadi kita akan membuat jaringan untuk perangkat access point yang terhubung dengan WLC. Misalnya di sini saya buat yang pertama, kan ada 2 jaringan. Yang pertama saya buat SMK1 misalnya. Nah, di sini saya akan buat SSID. Jadi
lab itu tidak mengkonfigurasi apapun, semua proses konfigurasinya ada di WLC ini, SSID, kemudian metode autentikasi, dan beberapa pengaturan lainnya itu ada di WLC ini. Nah, mungkin saya buat yang jaringan 1 ini, saya buat SMK AP1 SSID-nya. Nah, di sini karena tadi menggunakan radius server, jadi metode autentikasi yang bisa digunakan yaitu WPA ini atau WPA2PSK. Saya aktifkan WPA. Nah, ini untuk radius server settingnya, IP address yang diisikan adalah IP address dari server tadi, 168.281. Nah, secretnya ini yang tadi yang ada di radius server sampai 8. Jadi untuk dari WLC ke radius server. Kita save. Nah, kemudian kita buat baru jaringan yang kedua, SMK2, SSID-nya SMK AP2, metodenya sama, kita isi 68. Oke, save. Nah, selanjutnya kita akan setting AP groups-nya. Nah, AP groups ini fungsinya untuk menghubungkan antara jaringan yang sudah dibuat tadi dengan akses point yang terhubung ke WLC ini. Nah, jadi di sini sudah ada default group, kita akan buat baru. Misalnya ini grup 1 yang isinya jaringan yang SMK1 tadi. Nah, saya hubungkan dengan akses point SMK1. Kita save dan kita buat baru grup 2 yang isinya jaringan SMK2 dengan akses point SMK2. Oke, save. Nah, sudah selesai untuk settingnya. Kita keluar. Nah, oke, perangkat lab-nya sudah selesai dikonfigurasi oleh WLC. Server radius juga sudah diaktifkan untuk proses autentikasi secara terpusat nanti. Setelah itu kita akan coba menghubungkan end device client-nya, perangkat-perangkat ini, ke beberapa jaringan yang ada. Kita akan coba cek dulu untuk yang di ruang guru, misalnya kita akan sambungkan ke AP ruang guru tadi yang sudah saya konfigurasi SSID-nya. Nah, sebelumnya untuk yang perangkat PC sama laptop ini, dia tidak bisa terhubung ke jaringan wireless secara langsung, karena dia masih belum mempunyai adaptor jaringannya untuk defaultnya. Jadi kita harus menginputkan modul terlebih dahulu ke dalam perangkat PC dan laptop. Kalau smartphone sudah otomatis bisa terhubung seperti yang awal tadi. Nah, di sini di menu config dia masih belum ada interface wireless 0-nya. Jadi kita harus memasukkan modul wireless adaptor terlebih dahulu. Caranya kita matikan dulu perangkatnya. Nah, sudah mati, kemudian kita drag and drop. Nah, ini yang modul yang ini kita ganti. Nah, modul lainnya tadi kita ganti dengan yang, nah ini ada 3, kita gunakan yang W saja ini. Yang W ini artinya dia adaptor wireless, modul untuk wireless. Nah, kemudian kita aktifkan kembali perangkatnya. Nah, seperti itu cara ini sama untuk yang laptop, jadi kita harus menginputkan modul wireless-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul interface wireless 0. Nah, di sini kita coba hubungkan ke WiFi AP ruang guru. Tadi SSID-nya adalah rguru. Metodenya menggunakan WPA2PSK ini dengan password rguru123. Nah, untuk IP address-nya dia masih mendapatkan IP DHCP secara acak ini, tapi nanti ketika sudah terhubung kita akan coba cek IP-nya apakah dia akan menerima. Nah, ini sudah berubah. Jadi dia akan menerima IP address dari DHCP server yang tadi sudah diaktifkan di DHCP pool ya, dari mulai 10 sampai sebanyak 100 IP address. Nah, dia sudah mendapatkan IP, juga sudah bisa tersambung ke AP ruang guru, jaringan ruang guru. Nah, kemudian kita akan coba yang perangkat laptop ini. Nah, ini dia masih berupa port kabel LAN. Kita matikan. Drag and drop.
Nah, kita berikan modul wireless, kita aktifkan kembali, kemudian kita hubungkan ke SSID ruang guru. Tunggu sebentar. Oke, sudah bisa terhubung. Nah, IP-nya juga sudah berubah, dia mendapatkan IP dari DHCP. Dan kita akan coba smartphone-nya untuk terhubung ke jaringan yang menggunakan lab tadi ya, lab access point. Kita akan coba hubungkan ke jaringan SMK 1. Nah, di sini sudah langsung ada wireless 0-nya, jadi kita langsung hubungkan ke SMK 1 tadi, SSID-nya SMK AP1. Metodenya WPA. Nah, user ID saya akan coba gunakan yang U1 dengan password 111. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai dia bisa terhubung ke jaringan SMK 1 ini. Sementara itu, saya akan coba menghubungkan beberapa komputer di sini ke jaringan WiFi TKJ. Nah, ini juga dipasang dulu ya modulnya. Nah, kita matikan. TKJ oke. Passwordnya TKJ oke 123. Tunggu. Nah, ini sudah bisa terhubung ya untuk smartphone 2. Ini PC3 juga sudah bisa terhubung ke jaringan WiFi APTKJ. Dia juga mendapatkan alamat IP dari DHCP. Smartphone juga kita cek. Nah, dia sudah mendapatkan IP address 12 dari DHCP. Nah, kemudian kita akan coba yang MM. Kita matikan dulu perangkat. Di akhir nanti saya akan coba menyambungkan semua perangkat ke jaringan yang ada. Nah, di sini kita berikan SSID MM bisa tanpa metode keamanan. Kita tunggu IP-nya. Dia juga bisa langsung merequest ulang ya. Bisa merequest ulang. Nah, dia sudah dapat. Oke, sudah bisa terhubung. Selanjutnya saya coba yang di kantin misalnya. Yang di kantin salah satu smartphone akan saya hubungkan ke jaringan WiFi SMK 2. SMK AP2. WPA. User ID saya gunakan U2. Passwordnya 222. Kita tunggu. Nah, sudah bisa terhubung ya ke jaringan SMK 2. Nah, selanjutnya saya akan coba menghubungkan perangkat lain dengan menggunakan user ID yang sama dengan yang sudah digunakan. Kita coba, ya ini diberikan dulu modulnya. Saya akan menghubungkan ke jaringan SMK AP2. User ID saya gunakan U2 ya. Saya buat sama dengan yang sudah digunakan sebelumnya tadi. 222. Nah, kita lihat apakah dia bisa tersambung. Nah, dia bisa tersambung juga ke jaringan walaupun dia menggunakan user ID yang sudah digunakan oleh perangkat lainnya. Kita akan coba melakukan perintah ping antara beberapa perangkat ini, apakah mereka saling terkoneksi. Kita akan mungkin dari yang laptop 6 ini kita lakukan ping ke smartphone 3. Kita lihat IP-nya 16. Kita lakukan perintah ping.
Nah, dia reply form, dia berarti terhubung, artinya dia bisa terhubung ke smartphone 2. Begitu juga smartphone 2, misal saya akan coba ping ke smartphone 9 ini, IP-nya adalah 18. Oke, saya akan coba lakukan ping ke smartphone 9. Um, 18 ya tadi. Reply, dia bisa terkoneksi. Nah, ternyata masing-masing perangkat yang tadi saya coba menghubungkan ke jaringan Wi-Fi SMK1 SMK2 menggunakan username yang sama, ternyata mereka tetap masih bisa terhubung dan bisa saling terkoneksi satu sama lain. Nah, bagaimana untuk yang antar perangkat yang terhubung ke jaringan yang menggunakan AP standar ini? Saya akan coba ping dari salah satu PC di ruang guru ke PC yang ada di lab TKJ. Misal di sini 13, kita akan coba ping ke IP 13. Reply, dia juga bisa terkoneksi dengan komputer lain yang berada di dalam satu jaringan tersebut. Nah, untuk beberapa perangkat yang lain nanti saya akan hubungkan semuanya di akhir. Nah, setelah itu, karena di sini saya sudah mengkonfigurasi keseluruhan jaringan Wi-Fi dan juga melakukan uji ketersambungan dan juga koneksi antar perangkat, selanjutnya saya akan mengaktifkan web server. Di server yang kedua ini ya, saya akan mengaktifkan layanan web server untuk nanti bisa diakses oleh para klien. Terlebih dahulu, sebelum itu kita tadi belum setting IP, kita setting IP dari web server dulu karena nanti DNS-nya nanti merujuk ke IP web server ini. Jadi kita konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu secara statik 192.168.28 berapa tadi yang belum? 2. Ya. Kita gunakan IP 2 subnet mask. Sudah ya tadi. Oh iya, saya gunakan 4 kalau begitu. 168.284. Saya berikan 5 mungkin ya. Saya isi 5. 168.285. Oke, bisa ya. Jadi tadi mungkin dia sudah diambil IP-nya yang 2 dan 4 tadi di perangkat lab-nya. Coba kita cek di lab-nya tadi. Ya, dia mendapatkan 2 dan yang satunya pasti ini 4. Jadi tidak bisa digunakan. Jadi untuk web servernya saya berikan IP 5. Nah, kita masuk ke menu service. Kita ubah default laman webnya terlebih dahulu di bagian HTTP ini. Nah, editnya ada di yang index ini, index.html. Kita bisa lakukan edit untuk default tampilan webnya. Nanti ketika diakses itu tampilannya akan muncul tulisan seperti ini, Cisco Packet Tracer. Welcome to Cisco Packet Tracer, opening doors to new opportunities, mind wide open, dan juga beberapa link yang ada. Saya akan buat sederhana saja. Di sini saya akan mengedit sedikit untuk yang tulisan Cisco Packet Tracer. Saya ubah menjadi SMK Negeri bisa. Untuk yang ini saya ganti menjadi selamat datang di website SMKN bisa, selamat belajar. Misalnya seperti itu. Oke, cukup kita simpan. Yes. Nah, setelah itu kita akan aktifkan DNS servernya. Nah, kemudian service DNS-nya saya aktifkan. Nah, di sini saya akan membuat, ini aktifkan terlebih dahulu, akan membuat domain name yang menerjemahkan alamat IP web server ini untuk bisa diakses menggunakan domain yang
misalnya www.nama.com. Nah, seperti itu. Nanti bisa diakses oleh klien. Dan di sini resource record kita akan buat misalnya SMKNet. Nah, itu record dia merujuk pada satu address, yaitu web server addressnya. Tadi 192.168.285. Kita tambahkan add. Nah, kemudian kita buat record lagi, mungkin kita buat smknet.com, addressnya sama, add. Nah, kemudian kita akan buat resource record yang CNAME. Nah, CNAME ini digunakan untuk membuat dari domain ke domain. Kita akan menyamakan misalnya www.smknet.com itu sama juga dengan smknet.com. Add. Nah, mungkin cukup seperti itu untuk DNS-nya sudah dikonfigurasi. Kemudian kita akan menambahkan DNS terlebih dahulu ke server dan juga VLC karena tadi kan masih kosong di konfigurasinya. Nah, setelah itu kita akan tambahkan terlebih dahulu karena sebelum kita tambahkan kliennya, interface kliennya masih belum bisa mengakses website yang tadi, yang smknet.com. Kita masuk ke DHCP, nah ini kita tambahkan DNS servernya menggunakan alamat yang tadi ya, web server tadi 285. Kita simpan. Dan untuk VLC juga kita tambahkan DNS-nya. Kita bisa terbaca 192.168.5. Nah, oke. Nah, kemudian kita coba di laptop 4. Nah, kita berikan modulnya terlebih dahulu. Kita hubungkan ke SMK AP1. Saya gunakan U5. Nah, kita tunggu dulu ini. Kita bisa request ulang. Oke, dia sudah mendapatkan IP address dari DHCP dan tentunya dia sudah bisa terhubung ke jaringan SMK1. Nah, setelah itu kita akan coba akses web servernya. Kita masuk ke desktop, kemudian kita ke browser. Ini. Browser kita akan ketikkan alamat yang tadi smknet.com. Nah, kita coba akses smknet.com. Oke, nah ini sudah bisa tampil tampilan website yang tadi sudah saya edit. Nah, dia sudah muncul, berarti artinya dia sudah bisa berhasil mengakses web server yang membuat layanan website SMK ini dengan menggunakan domain smknet.com. Kita akan coba akses di PC3 ini. Nah, sebelumnya kita harus merequest ulang IP address dari perangkat yang akan dicoba untuk mengakses web server karena sebenarnya dia hanya menerima informasi DHCP dari konfigurasi yang sebelumnya yang tanpa DNS. Nah, di sini dia masih belum menerima DNS, jadi kita harus merequest ulang untuk mendapatkan layanan web server. Kalau tidak, dia tidak akan bisa terhubung atau tidak bisa mengakses website yang tadi yang smknet itu. Kita akan coba, dia tidak akan bisa mengakses laman smknet tadi. Kita coba smknet.com. Kita tunggu. Nah, ini hostname unresolved ini. Dia belum bisa mencapai smknet.com karena dia masih belum mendapatkan DNS. Jadi, kita akan merequest ulang.
Nah, kita statikkan dulu, kemudian minta lagi. Nah, sudah successful. Nah, di sini dia sudah mendapatkan DNS servernya. Alamatnya sama dengan yang tadi. Kemudian kita akan coba lagi mengakses smknet.com. Nah, sudah bisa. Nanti saya akan coba untuk menghubungkan semua perangkat ya ke jaringan WiFi yang ada di sini. Kemudian nanti saya akan perlihatkan hasilnya. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin saya bisa pause dulu, nanti saya akan perlihatkan hasilnya. Nah, baik, ini adalah hasil dari uji coba ketersambungan semua perangkat and device kliennya ke jaringan WiFi yang berada di sekolah SMKN BISA ini. Nah, semuanya bisa terhubung ke jaringan dan juga bisa terkoneksi satu sama lain ketika nanti dilakukan perintah ping, atau juga bisa dilakukan uji coba dengan cara mengirimkan pesan untuk tes ketersambungan antar perangkat. Misalnya dari PC atau dari laptop 1 misalnya ya, satu ke PC 12. Hasilnya kita lihat di sini, sukses terhubung, misalnya PC 12 dengan PC 21 sukses juga, atau mungkin PC 10 dengan yang ada di ruang kelas ya, dengan smartphone 10 sukses, yang di ruang MM dengan yang di kantin. Oke, sukses juga. Jadi ketika kita coba semuanya satu persatu antar perangkat, walaupun dia terhubung ke beberapa jaringan WiFi yang berbeda-beda, dia akan tetap bisa terkoneksi satu sama lain ketika diuji dengan menggunakan perintah ping atau dengan cara berkirim pesan seperti tadi. Nah, mungkin itu tadi keseluruhan hasil uji coba dari simulasi pembangunan jaringan wireless saya yang di sekolah SMKN BISA ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.